Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi video ini untuk menuntaskan tugas sebelum UAS mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 RA1 Program Studi Akuntansi FEB Universitas Nasional dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Molina SE AK MSI CA. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi perkenalkan, nama saya Salsabila dan ada rekan saya Juan Alexander, Muhammad Danu Surya, Nur Khalifah, serta Rasila Putri Amelia. Jadi video ini menjelaskan tentang intangible asset atau aktiva tak berwujud. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasila Putri Amelia dengan NPM 203403516029. Di sini saya akan menjelaskan tentang intangible asset. Intangible asset adalah sumber daya jangka panjang yang biasanya tidak memiliki keberadaan fisik, namun memiliki nilai atau jumlah manfaat di masa depan yang tidak diketahui. Dengan kata lain, aset tidak berwujud biasanya merupakan aset intelektual yang menguntungkan perusahaan selama beberapa periode akuntansi. Intangible asset ini berfungsi untuk menghitung nilai pasar wajar perusahaan secara akurat. Lalu, penjelasan jenis-jenis intangible asset. Yang pertama ada paten. Paten adalah hak yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan produksi dan menjual suatu penemuan dalam jangka waktu tertentu. Nilai dari paten ditentukan dari biaya yang dikeluarkan sampai mendapatkan paten tersebut. Umur dari paten sendiri terhitung lebih dari 1 tahun, sehingga paten dapat digolongkan sebagai salah satu intangible asset. Yang kedua ada copyright atau hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan pemerintah atas pemilik hak cipta untuk menghasilkan, memperbanyak, dan menjual karya seni atau publikasi. Nilai dari copyright ditentukan oleh faktor yang sama dengan paten, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan serta mempertahankan hak cipta. Nama saya Nur Khalifah, NPM 203403516058. Branding merupakan kegiatan memberikan nama, merek, logo, slogan, atau hal lainnya yang memberikan identitas pada produk yang dijual, sehingga menjadikannya berbeda dengan produk milik pesaing. Branding sendiri membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand, dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Goodwill adalah suatu bagian aset dalam neraca keuangan ketika suatu perusahaan hendak mengakuisisi perusahaan lain dengan membayar di atas nominal nilai pasar wajar. Goodwill dapat muncul karena pembelian aktiva yang berharga lebih tinggi dari harga pasaran. Selisih tersebut dapat dihitung sebagai goodwill. Pembelian aktiva yang dimaksud adalah pembelian bisnis lain. Saya Juan Alexander dengan nomor NPM 203403516071. Penjelasan jenis-jenis intangible asset. Franchise. Suatu perjanjian secara kontrak antara pihak yang mengambil franchise dan pihak yang memberikan franchise. Franchise ini dapat berupa hak menjual produk, penyediaan jasa, atau penggunaan merek dagang tertentu. Misalnya franchise untuk membuka kedai ayam goreng. Nilai dari franchise ditentukan dari biaya yang dikeluarkan untuk mengambil franchise tersebut. Trademarks. Merek dagang cukup penting dalam menjalankan sebuah bisnis, karena secara tidak langsung dapat meningkatkan penjualan. Perlindungan atas merek dagang juga dapat diperoleh dengan mendaftarkan nama-nama produk pada instansi pemerintahan.
Nilai dari merek dagang juga ditentukan dari biaya yang dikeluarkan selama membuat merek dagang sampai biaya pendaftaran dari pemerintahan. Saya Salsabila dengan NPM 203403516035. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang jenis-jenis intangible asset atau aktiva tak berwujud. Saya akan menjelaskan karakteristik utama dan karakteristik pendukung intangible asset atau aktiva tak berwujud. Karakteristik utama, yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik, mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan, menghasilkan nilainya dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi, menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Karakteristik pendukung. Yang pertama, diperoleh melalui pengembangan atau dibeli secara terpisah atau menjadi satu dengan aset lain. Yang kedua, secara tidak langsung digunakan dalam operasional perusahaan. Yang ketiga, dipengaruhi oleh kegiatan kompetitor. Yang keempat, memiliki nilai pada perusahaan. Dan yang kelima, tidak ditentukan umur ekonomisnya. Saya Muhammad Danu Surya Pratama dengan NPM 203403516072. Amortisasi adalah pengalokasian dari harga perolehan intangible assets kepada periode-periode yang memperoleh manfaatnya. Limited life intangible dilakukan amortisasi dengan pembebanan biaya secara sistematis selama masa manfaatnya. Periode-periode di mana aset ini berkontribusi terhadap aliran kas selama periode tersebut merupakan periode masa manfaat. Indefinite life intangible. Masa manfaat tidak terbatas berarti tidak ada batasan periode waktu pemanfaatan yang mendatangkan aliran kas yang dapat diduga. Jadi, tidak ada dilakukan amortisasi terhadap intangible asset dengan masa manfaat tidak terbatas, misalnya trademarks. Jadi, cara perolehan jenis aset tak berwujud, dibeli, diciptakan sendiri, amortisasi, tes penurunan nilai. Ini contoh pertama itu limited life dikapitalisasi. Diciptakan sendirinya expense, amortisasinya selama masa manfaat, terus tes penurunan nilai, membandingkan nilai yang dapat diperoleh kembali dengan carrying value-nya. Terus indefinite life yang contoh dibelinya dikapitalisasi, diciptakan sendiri expense, amortisasinya ini tidak diamortisasi. Tes penurunan nilainya itu adalah SDA. Sekian dari kelompok kami mengenai intangible asset atau aktiva tak berwujud. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.